Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sistem CRUD sederhana menggunakan PHP native. Nah, di sini saya sudah membuatkan satu contoh yang hasilnya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti itu akan tampil nama siswa, nilai formatifnya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya. Dan ada juga nilai rata-rata sama status lulus atau tidaknya. Dan hapus ada aksi untuk hapus dan edit. Kita coba untuk tambah untuk nama dan untuk nilai formatifnya 70, ini 80, ini 60. Kita coba untuk simpan. Kita lihat data nilai. Nah, kenapa dan saya ini? Oh, ininya ke translate guys. Maaf, maaf. Nah, ini benar-benar. Nah, ada Andi udah tercetak 70, 80 dan 60. Nah, kalau nilai rata-rata itu tuh diotomatiskan ya dari hasil tiga nilai ini, dan status juga sama. Nah, untuk nanti kita akan membuat dari awal ya. Yang ini kita keluarkan dulu. Yang ini juga keluarkan. Kita keluar. Nah, pertama-tama tuh kita buat database dulu. Kita jangan lupa ya untuk yang pakai Laragon ataupun SAM diaktifkan terlebih dahulu. Kita pertama-tama tuh kita akan membuat database terlebih dahulu ya. Kita pilih baru, namanya bebas. Kalau saya di sini sesuai aplikasinya yaitu rekap nilai. Lalu kita buat untuk nama tabelnya itu kita namain rekap aja. Kita buat. Nah, kalau untuk filenya itu di sini tuh kita pakai ID. Ininya int. Dan ininya juga auto increment. Jangan lupa untuk membedakan antara data 1 dan data 2. Dan yang kedua itu ada nama nama siswa. Nama siswa. Ininya parkar. Ininya udah. Terus yang kedua itu nilai formatif. Nilai formatif. Yang kedua itu nilai UTS. UTS. Nah, kan harus ada nilai UAS juga ya. Nah, di sini tuh ada tambah. Kita mau tambah berapa? Misalnya 2. Kita kirim. Ini tuh bakal nambah 2. Kita tulis nilai UAS. UAS. Terus di sini tuh rata-rata. Satu lagi tambah satu lagi tuh apa ya tadi tuh? Aksi lulus dan tidak lulus. Udah, ini
int, ini int, dan ini float, mana float. Nah, float itu agar nilai rata-ratanya tuh bisa ada koma gitu. Kalau nggak spesifik 85, bisa nggak spesifik gitu. Bisa kalau koma ada koma gitu. Aksi itu Parker. Nah, udah. Ini udah. Lalu kita simpan aja. Simpan. Masukkan nilai. Untuk yang Parker kita kasih 50 aja. Ini juga sama 50. ID gak usah, ini gak usah. Udah, tinggal simpan. Sampai rekap. Nah, nantinya tuh akan seperti ini. Ada ID, ada nama, ada nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, dan juga rata-rata. Ada juga aksi, ya, untuk lulus dan tidak lulusnya. Kita coba lihat contoh yang lain. Sebentar. Oke. Untuk penamaan bebas ya, sesuai kalian aja. Tadi itu mana? Oh, ini rekap nilai. Nah, yang namanya di sini tuh bebas. Asal jangan di spasi ya. Asal jangan pakai spasi. Oke, ini sudah dibuat. Sekarang kita akan membuat codingannya. Kalian buat dulu foldernya. Karena saya di Laragon, jadi saya masuk ke www. Kalau di Stam itu htdocs kalau nggak salah. Kita buat folder di dalam webpro. Terus kita kasih nama rekap nilai. Rekap nilai. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke VS Code. Kalau saya pakai VS Code. Yes, terus. Nah, kita sudah masuk ya ke VS Code. Pertama-tama tuh kita buat dulu file. Kalau saya file koneksi titik php. Kalau penamaan ini bebas ya, mau connect mau koneksi juga bebas, karena saya biasa koneksi ya, pakai koneksi aja. Di file koneksi ini tuh fungsinya tuh untuk menyambungkan antara codingan di VS Code sama database yang tadi kita buat. Kita buat tag PHP di sini tuh, karena kita akan menjalankan PHP. Username, localhost, terus ada password. Maaf, salah. Maaf. Server name, localhost, terus username-nya root, passwordnya kosong. Nah, dan ini ya db name ini tuh db name. Sebenarnya tuh variabel ini tuh bebas ya. Mau namanya database, db name, itu terserah kita. Tapi ini tuh harus sesuai sama database yang kita buat tadi. Sesuai yang di sini. Kita masuk. Nah, sesuai yang ini. Yang rekap nilai. Harus sama. Kita tulis aja rekap nilai bersama.
Terus di sini tuh ada koneksi. Nah, koneksi MySQL Connect untuk mengkonekkan ke SQL variabel semua ini. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah tersambung atau tidak, kalian bisa pergi ke ini ke browser, lalu ketikkan localhost. Kalau saya localhost 8080, lalu kalian pergi ke foldernya. Tadi tuh saya namanya tuh rekap nilai. Rekap, ini lupa lagi, maaf. Apa tadi itu? Rekap nilai. Besar semua. Rekap nilai. Lalu kita masuk ke ini koneksi. Nah, kalau kosong seperti ini, itu tuh artinya jalan, teman-teman. Tidak ada yang error. Kalau error tuh seperti ini. Kita errorkan terlebih dahulu. Nah, kita coba gini. Kita refresh. Lalu kita masuk. Nah, ini tuh error. Kita benerin lagi. Nah, kita sudah membuat fungsi untuk menyambungkan antara codingan sama database. Nah, setelah itu kita akan membuat folder di sini tuh, folder nilai aja. Di dalamnya tuh buat satu file yang namanya pu.php. PHP. Enter. Nah, di sini tuh buat tampilan utamanya. Bentar, saya mau coding dulu. Membuat tampilan utamanya. Dan bisa. Nah, seperti ini. Saya buat dulu untuk satu eh, rekap nilai. Terus di sini A. Nah, di sini tuh buat button tambahnya. Tambah tabel. Terus ada TR, ada TH, kopikan 1 2 3 4 5 4 3. Nah, segini. Di sini ada nomor. Di sini ada nama siswa. Kalian boleh percepat ya kalau mau langsung jadi. Nilai UTS. Nilai UTS. Nilai formatif dulu. Formatif. Ada nilai UTS. UTS. Nilai UAS. Ada rata-rata di sini tuh rata-rata. Terus ada aksi. Tadi tuh saya aksi ini. Aksi sama di sini tuh harusnya di sini tuh status sih, tapi gak apa-apa lah. Aksi sama apa ya?
button. Oh, di sini tuh status aja. Status di sini aksi. Nah, harusnya tuh tadi yang di database yang namanya aksi itu harusnya status, tapi gak apa-apa lah, sudah telat juga. Nah, di sini tuh buat lagi tr buat isinya. Nah, seperti ini. Oh, kurang lebih. Kita coba lihat tampilannya. Coba lihat. Masukkan nilai, masuk ke view. Nah, nanti tuh akan, oh belum. Jangan lupa tambahin border di sini. Border buat agar ada penghalangnya gitu. Satu aja. Nanti itu jadi seperti ini. Kita refresh. Nah, English. Nah, nanti itu seperti ini. Tapi kan nanti kita akan ini isinya tuh sesuai database ya. Nggak ditulis manual di codingan. Nanti kita akan hapusin, hapus aja. Hapus, 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 hapus. Kalau mau cepat dicepetin aja ya videonya. Nah, udah kosong, kosong. Nah, kosong kan. Nah, setelah membuat view, kita itu akan membuat form untuk tambahnya. Di sini kita tambahin file yang namanya tambah titik php. Nah, seperti ini. Lalu ada HTML biasa, satu input nilai, nah seperti ini. Lalu di bawahnya tuh form, ada form. Nah, form seperti ini. Nah, nah di dalam form itu ada input-input yang nanti itu kita akan inputkan gitu. Kita akan input nama siswa, ada nilai formatif, nilai UAS, sama nilai UTS-nya gitu. Kita tidak akan input rata-rata di sini tuh, karena itu tuh otomatis. Sama halnya dengan status. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa pakai tipe teks sama name-nya itu nama siswa dan selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan membuat function tambahnya. Kita klik di sini lagi, lalu kita buat yang namanya, bentar sebentar, simpan simpan.php. Ini tuh untuk function menyimpan. Seperti biasa, tag php, tag php, maaf, tag html. Sebenarnya gak usah sih ini mah, gak usah pakai html, langsung php aja, karena ini cuma function php. Salah nulisnya. Nah, ini di sini tuh kita buat include. Nah, ini include koneksi PHP maksudnya tuh kita ingin akses database di database yang kita buat tadi kan.
koneksinya tuh ada di file koneksi.php ya. Jadi kita harus kalau mau akses database itu harus memanggil si file yang mengoneksikannya gitu. Nah, titik dua ini itu apa? Kan simpan.php itu ada di dalam nilai lah, nilai ya. Sedangkan si koneksi itu tuh tidak ada di dalam folder nilai. Jadi titik dua ini tuh tandanya tuh si pemanggilannya tuh disuruh keluar dari folder nilai, jadi bakal ketemu si koneksi gitu. Seperti itu. Lalu di bawahnya tuh ada yang namanya, kita pakai variabel nama aja, nama 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 siswa boleh. Nah, seperti ini kita biar cepat aja ya. Post, nilai UAS post. Nah, bentar, wih, wih. Nah, di sini tuh ada variabel lagi namanya untuk rata-rata, variabel rata-rata. Nah, sama dengan, kan kalau kita ingin menemukan nilai rata ya, berarti matematikanya tuh nilai formatif UTS sama UAS ditambahkan lalu dibagi 3 ya. Nah, kita jalankan di sini. Nah, ini udah ada. Tinggal kita enter aja. Nilai formatif tambah nilai tes tambah nilai UAS. Terus dibagi 3. Nah, untuk bagi di PHP itu ada garis miring kayak gini. Lalu bawahnya tuh ada function untuk status. Maksudnya tuh jika nilai rata-rata di sini tuh kurang lebih dari 75, maka lulus ya, kalau tidak ya tidak lulus gitu. Seperti itu. Nanti saya juga akan jelaskan untuk pos ini sama nama yang di sini. Nah, lalu di sini tuh kita buat untuk query-nya. Kita pakai variabel SQL sama dengan, nah biar cepat aja kita enter aja. Nah, insert itu nilai. Nanti saya akan jelaskan juga. Lalu kita enter di sini. Kita pakai variabel lagi yang namanya exe sama dengan, nah segini. Lalu di sini tuh agar nantinya kita bisa kembali lagi, kita if sama dengan exe, maaf, if variabel exe kita pakai ahref aja. Kita tutup dulu di sini PHP-nya agar bisa pakai ahref. Itu ke view titik PHP. Kita jalankan lagi di sini PHP-nya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi ini nih. Apa itu post, apa itu apalah ini. Nah, kita kan di mana form tambah. Nah, form tambah ini kan. Nah, form tambah ini di dalamnya tuh ada name. Ada name nama siswa, name nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS juga ada. Nah, untuk input itu ada submit untuk value simpan. Sebenarnya value itu enggak ini sih,
tapi gak apa-apa lah. Kita lihat di ini untuk form tambahnya. Kita refresh dulu. Nah, udah ada. Tambah klik. Nah, nantinya tuh seperti ini. Nah, untuk name ini nantinya tuh kita gunanya tuh bisa dipanggil di simpan ini. Nah, yang ini yang nama siswa, nilai formatif, nilai UTS. Kan ini tuh inputan ya. Jadi yang kita inputkan di sini itu tuh diwakilkan sama name yang namanya nama siswa. Jadi misalkan kita di inputan nama siswa ini kita ketik namanya itu Hidayat. Nah, nanti itu disimpan itu akan manggil nama siswa, terus pos ini tuh berarti kayak mengambil dari tambah kalau nggak salah, dimasukkan ke variabel yang namanya nama siswa gitu. Jadi si nama siswa ini isinya tuh inputan yang kita inputkan di sini. Sama halnya dengan yang lain juga. Ini juga sama aja fungsinya seperti itu. Nah, kalau rata-rata ini kan tidak diinput ya, jadi tidak usah pakai yang namanya variabel pos lagi, tapi kita fungsikan dengan matematika yang artinya tuh si variabel rata-rata ini isinya tuh ini isinya tuh adalah nilai formatif ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS terus dibagi 3. Nah, kalau status itu tuh isinya if if itu kalau di bahasa Inggris jika ya, if nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 75 ya bakal lulus. Ya kalau else-nya enggak atau enggak memenuhi 75 ya bakal tidak lulus. Nah, untuk SQL ini tuh untuk eh, menulis query di database gitu. Di dalamnya tuh kan ada insert into nilai siswa yang artinya tuh akan menambahkan nilai siswa gitu. Ini tuh sesuai sama dengan yang di database. Bukan nilai siswa. Ini tuh rekap. Salah. Ini tuh rekap harusnya. Rekap. Nah, seperti ini. Insert itu rekap, berarti tolong tambahkan data ke rekap yang di sini. Nah, ini tuh hal-hal yang ingin kita tambahkan, teman-teman. Ini tuh bukan status ya, ini tuh aksi. Aksi. Nah, kita isi ini tuh sesuai isi di database. Nah, yang ini yang di atas ini, nama siswa, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata aksi. Nah, kalau ininya, kalau value-nya itu sesuai yang di sini yang kita inputkan. Jadi, nama siswa ini akan diisi dengan variabel nama siswa yang nanti kita inputkan. Kalau nilai formatif akan diisi dengan variabel nilai formatif. Nah, di sini tuh hati-hati ya, jangan ketukar gitu. Kalau di sininya awalnya nama siswa, di sininya juga harus variabel yang menginput yang isinya tuh inputan nama siswa.
jangan kebalik, nantinya tuh akan kebalik juga di database-nya, seperti itu. Nah, kalau variabel X ini, kalau untuk variabelnya bebas ya. Kalau ini mau nama aja boleh, kalau mau formatif aja boleh, bebas kalau variabel. Kalau ini untuk exe sama dengan MySQL query koneksi SQL. Nah, ini tuh untuk menyambungkan query yang kita tulis di sini ke dalam database yang tadi kita buat gitu. Kalau if ini tuh ya ini mah cuman buat tampil agar bisa kembali ke view ini. Ini udah. Nah, setelah itu kita akan buat di sini nih untuk bisa menampilkan data dari database di view. Ini kita hapus semua. Lalu sebentar. Nah, di sini kan kita akan memanggil data yang di database, otomatis kita memerlukan file yang isinya tuh koneksi ke database, yaitu yang tadi koneksi PHP. Kita buat tag PHP lagi di sini, tag PHP, lalu kita tutup di sini. Bentar, tutup. Nah, seperti ini. Dan di sini itu include untuk menambahkan koneksi PHP. Ada query lagi di sini tuh query SQL. Nah, begini. Query-nya tuh select from rekap. Jadi artinya tuh kita ingin memanggil semua data yang ada di rekap gitu. Nah, kalau exe ini ya sesuai yang tadi saya jelaskan gitu. Untuk melaksanakan query yang ada di variabel SQL ini ke database. Kalau kita di sini tuh ada nomor lagi, variabel nomor 1. Nah, di sini kita pakai while. Nah, di sini udah kita tab aja biar cepat aja. Nah, seperti ini. While data MySQL fetch array exe. Apa itu artinya? Artinya tuh kita itu ingin while itu kayak perulangan gitu, yang isinya kita membuat variabel data yang isinya MySQL fetch array exe. Jadi exe ini kan yang koneksi ke database ya, variabelnya tuh isinya. Nah, kalau MySQL fetch array ini tuh memanggil kayak memanggil gitu semua data dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalau datanya 10 misal, dia itu akan mencetak 1, setelah 1 mencetak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sampai kosong gitu. Nah, untuk TRTD yang kita buat tadi ya dihapus. Ini tuh isi dari view yang isi tabel yang kita buat di view ya. Nah, tag PHP ini apa? Kan tag PHP itu ditutup di sini ya.
ditutup di sini untuk PHP di sini, PHP di sini sampai di sini. Jadi di bawahnya tuh kita bisa membuat tag HTML, karena kalau masih dalam PHP kita itu tidak bisa menggunakan tag HTML. Jadi kita tutup di sini, lalu kita buat tag HTML-nya. Nah, terus kita di TD-nya itu isinya tuh kita buat pembuka HTML lagi. HTML, HTML, bukan HTML ini, PHP. Terus echo itu kayak mencetak nomor, nomor yang ini, nomor 1, plus plus. Plus plus itu apa? Nah, plus plus itu ketika kalau nomor data pertama itu akan berarti nomor 1. Nah, kalau nomor data kedua itu tuh si nomornya itu akan menambah 1. Jadi nantinya itu akan tercetak 2. Begitupun selanjutnya. Di yang kedua ini pun sama, dibuka terlebih dahulu oleh pembuka tag PHP agar terbaca. Echo akan mencetak variabel data. Variabel data itu yang isinya itu semua data atau semua file yang ada di database itu. Database. Nah, di sini kita mau mencetak nama siswa. Nama siswa itu diambil dari yang di database. Nah, yang ini, yang database nama siswa. Begitupun selanjutnya, di sini nih juga kita akan memanggil nilai formatif juga. Dan akhirnya tuh kita tutup pakai tag PHP juga di sini. Nah, untuk yang lain itu sama, untuk memanggil file-file atau data-data yang ada di database. Nah, untuk edit kita lewat dulu ya. Untuk edit itu kita buat terakhir. Kita coba jalankan apakah jalan atau belum. Kita pergi ke sini, ke sini, lalu kita refresh aja. Nilai view, kita English. Nah, kita klik button tambah. Tuh. Oh, belum ke navigate. Maaf. Di view-nya itu kita belum bisa pergi ke ini. Ini tuh berarti kita akan pergi ke tambah titik PHP. Tambah titik PHP. Nah, seperti ini. Tambah. Nah, lalu kita isi nama Hidayat. Nah, formatif 78. 789. Kita simpan. Error enggak? Kita coba lihat di view. Kita refresh. Belum ternyata. Nah, ini tuh disebabkan kita lihat di di sininya belum, ditambahnya belum ke navigate. Nah, pop action. Pop action ini tuh kita tambahkan simpan PHP. Nah, simpan. Terus metode post juga. Ini tuh maksudnya tuh
inputan yang kita isi di sini akan diberikan kepada file yang namanya simpan PHP yang tadi kita buat ini, buat function untuk menyimpan datanya. Metodenya itu post. Seperti itu. Coba kita buat lagi. Kelupaan tadi. View, terus kita tambah tujuh. Kita simpan, coba error gak? Nah ini tuh kita disimpan PHP, kita tuh sudah masuk ke simpan PHP tapi kita nggak mencetak apapun gitu, nggak apa-apa lah, kita pergi ke view nya lagi, kita refresh, ada nggak di view? Nah sudah ada. Nah plot ini tuh, nah tadi kan kita rata-rata pakai plot ya, jadi ada koma-koma di sini. Nah untuk statusnya itu lulus karena lebih dari 75. Nah mungkin untuk function tambahnya tuh sudah selesai teman-teman. Ini simpan sudah selesai, tambah sudah. Nah seterusnya kita akan eh kita sedikit tambahkan dulu. Di sini tuh ada, ini udah akrab ya, bentar. Oke gak apa-apa lah, nggak pakai ini juga. Ini berarti function tambah udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat function hapusnya. Seperti biasa kita tambahkan di dalam folder nilai. Kita namakan hapus titik php. Nah, di sini kita di function hapus ini cuman sedikit teman-teman. Sebentar. Kita sebentar. Kita samakan aja sama yang tadi dibuatnya di file pertama agar tidak lama. Delete. Nah, cuman segini doang. Keluar lagi. Kita kopikan di sini. Nah, seperti biasa, karena kita akan menghapus data dari database, pertama-tama tuh kita harus membuat yang namanya include, teman-teman. Ya, untuk ke database juga. Nah, untuk variabel ID ini, yang ID get ID, ini tuh maksudnya kita menghapus sesuai ID yang kita klik namanya. Misalkan di sini di database, bukan di browsernya. Nah, ketika klik hapus di sini, klik hapus, berarti kita akan menghapus yang namanya hidayat. Nah, kalau di database, hidayat itu ID-nya tuh 1. Jadi, kenapa kita pakai ID bukan nama? Karena ID itu menjadi primary key dari isinya, dari nama siswa.
dari nilai formatif juga nilai CS, primary key dari tabel rekap gitu. Jadi ini tuh berbeda dari yang lain, jadi bisa dipakai untuk acuannya. Dan untuk get ini, kenapa kita pakai get? Ini tuh artinya tuh kita mengambil variabel ID dari database gitu. Dari ini agar bisa terpanggil si ID-nya itu dimasukkan ke dalam variabel ID. Jadi ID variabel ID itu isinya adalah ID dari database. Nah, untuk SQL yang ini yang di line 4 ini tuh untuk menjalankan query-nya, query hapus yang nanti itu akan dijalankan di database. Untuk variabel X-nya ini ya untuk agar nantinya si query yang kita tuliskan di variabel SQL akan dijalankan di database gitu. Nah, untuk if X ini ya ini mah untuk tampilan aja agar nantinya itu ada tombol untuk kembali ke view, teman-teman. Oke, kita coba aja. Kita coba hapus. Tapi kita coba tambahkan dulu satu aja si datanya. Kita buat menjadi tidak lulus. Ya jangan sampai sih. Ini mah cuma contoh aja. Kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke nah, refresh jangan lupa ke view. Nah, udah ada di sana. Nilainya 58,33333. Nah, kita coba hapus satu nih yang Hidayat ini. Kita hapus. Klik hapus. Oh, belum, maaf lupa di view-nya belum dilakukan fungsinya. Di view-nya itu sebentar. View. Nah, di akhir ini kita pindah ke push PHP. Ini mah edit yang bawahnya. Hapus titik PHP. Terus tanda tanya sesuai acuannya yaitu ID pakai sama dengan lalu pembuka tag PHP echo variabel data sesuai, terus isinya tuh ID sesuai ID, hapus sesuai ID, terus titik koma, lalu kita tutup tag PHP-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti tuh ketika klik button hapus, kita akan pindah ke file hapus yang nantinya akan menjalankan function hapus. Nah, kita sudah di sini. Kita pindah ke browser, kita coba. Jangan lupa refresh lagi. Terus ke view. Lalu kita klik hapus di sini. Nah, di sini tuh ada error, teman-teman. Tabel rekap nilai tugas. Oh, salah. Dihapusnya. Nah, ini masih belum keganti nilai from tugas rekap harusnya. Ini tuh berarti delete from, hapus. Kita itu akan menghapus rekap, tabel rekap, where ID. Jadi kita itu akan menghapus data dari tabel rekap sesuai ID yang kita
klik di view ya, seperti itu. Nah, kita coba view. Nah, coba kita hapus. Nah, data berhasil dihapus, tapi kita kembali lagi nih, hapus nggak? Kembali, tuh, hapus. Jadi cuma ada satu. Nah, kita sudah menjalankan function hapus. Selanjutnya kita akan menjalankan function yang edit ini. Oke, seperti biasa kita buat form untuk editnya. Form edit titik php. Nah, seperti ini. Lalu kita buat formnya. Ini agak panjang, boleh di skip aja buat php. Nah, seperti ini. Di isinya tuh kita akan panggil include php. Nah, ini nanti saya akan jelaskan juga. Form. Nah, begini saja. Ini belum tertutup. Nah, teman-teman. Oh, button submitnya belum. Button sub button simpan. Dalam button simpan itu ada tipe submit. Name sebenarnya bebas sih, gak usah pakai name juga. Submit. Nah, seperti ini. Untuk melihat tampilannya, oh belum, jangan. Nah, ini tuh update titik php, itu bukan update. Nah, kita buat satu lagi file yang namanya update titik php. Nah, nanti tuh di dalamnya tuh kita akan menjalankan function editnya. Ini formnya untuk ngisi, untuk mengeditnya, dan form update ini untuk mengeksekusinya. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, nanti saya jelaskan, tapi kita jalankan terlebih dahulu. Bukan di sini. Refresh. Nah, udah ada view, lalu kita klik edit nih. Pindah nggak? Oh, belum di di view-nya. Nah, edit ini. Kita pergi ke, kita hapus aja. Nah, udah ada form edit, dan selanjutnya itu sama kayak tadi, kita akan mengedit sesuai ID yang kita klik, ID data yang kita klik ini, yang mau kita edit. Sekarang udah bisa belum? Harusnya bisa sih. View, lalu edit. Nah, udah ada nama sama nilainya gitu. Sekarang kita pergi ke codingannya. Nah, di sini edit mana edit, form edit. Nah, kalau yang ini tuh, yang include ini tuh ya udah dijelaskan dari awal-awal ya, untuk memanggil eh, fungsi file yang isinya itu fungsi untuk menyambungkan
codingan dengan database. Nah, kalau ID ini ya seperti tadi, kita itu ingin mengambil ID yang di database sesuai ID-nya. Nah, jangan lupa di sini tuh kita tambahkan lagi. Di sini tuh harus menambahkan input. Oh, udah ada ini input data ID, tapi di hidden tuh di tidak ditampilkan gitu. Kenapa? Karena kenapa kita butuh input ID? Kan ID itu auto increment ya, jadi mengisi sendiri, jadi tidak perlu diisi oleh kita. Kenapa kita tetap tuliskan di sini? Agar nantinya tuh si ID ini tuh bisa dipakai, disimpan, diupdate PHP, bisa dipanggil seperti itu. Untuk Excel-nya seperti tadi, query-nya. Nah, untuk variabel Excel ini itu isinya ya ah ya agar query yang kita tulis di variabel SQL bisa dijalankan di database. Nah, kalau ini tuh ya seperti tadi, menampilkan data. Kalau tidak salah ya, maaf kalau salah, setahu saya gitu. Nah, form action ini, aksi form inputan yang kita isi di sini tuh akan diberikan kepada file yang namanya update PHP di sini. Nah, itu file yang kita inputkan di sini tuh akan diterima di update PHP seperti itu. Nah, kalau untuk value ini tuh value tag PHP, maaf, value, terus kita akan memanggil nama yang mau kita edit gitu, mau menampilkan nama di inputan yang mau kita edit, seperti ini yang di browser. Kalau kita klik edit, nah di sini tuh udah terisi namanya gitu, nggak kosong. Kalau kita tidak menuliskan value, kita coba hapus value-nya. Value, hapus yang namanya aja ya, hapus. Kita coba jalankan lagi. Kita ke view. Nah, ketika kita klik edit, namanya itu kosong. Jadi kan kalau edit mah harus ada datanya. Agar kita ada datanya, kita harus pakai value, itu namanya itu value. Nah, seperti ini. Echo itu dalam PHP itu memprint ya, atau mencetak value. Ingin mencetak variabel data yang isinya itu nama siswa, begitu. Nah, ini sudah kita tulis. Nah, setelah itu kita pergi ke update-nya untuk menjalankan function-nya gitu. Kalau di sini tuh agak lumayan panjang. Kita jalankan lagi variabel pembuka PHP-nya. Seperti biasa, include. Ini tuh jangan ID aja. Ini ID. Jangan-jangan di sini ID. ID sih bener. ID
Di sini nama siswa. Nah, luas. Di sini kita jalankan fungsinya lagi. Nah, saya biar cepat ya di tab-tab aja, karena kalau ngetik itu agak lama mungkin. Nah, di bawahnya tuh akan menjalankan query-nya seperti tadi. Kita pakai Pregel SQL sama dengan, nah di sini update, terus di sini kita mau bikin sebuah tampilannya agar bisa kembali ke halaman view. Nah, seperti yang tadi, including itu buat manggil function menyambungkan ke database gitu. Nah, agar nantinya tuh yang kita edit di browser itu bisa keubah juga di database-nya. Nah, ID ini itu variable ID isinya tuh post itu kayak mengambil, kalau setahu saya mah. Nah, ID itu dari mana? ID itu dari form edit, dari input name, sesuai name ID-nya. Ini tuh sebenarnya bebas ya, mau namanya ID, mau namanya apa, tapi biar nggak pusing itu kita samakan sama yang di database. Sama halnya juga yang ini, nama siswa tuh isinya dari inputan yang kita buat di form edit, bukan inputan, edit, hasil edit yang kita tulis di form edit itu. Jadi bisa nantinya tuh misalkan tadi kita ingin mengedit Iksan ya. Nah, yang ini kita itu namanya tuh ganti jadi Iksan Hidayat. Nah, nanti itu data ini tuh akan dikirim ke update ini. Terus nantinya tuh si nama yang kita tulis, yang kita edit menjadi Iksan Hidayat itu akan dimasukkan ke variabel nama siswa. Jadi variabel nama siswa ini ya, isinya tuh adalah Iksan Hidayat, seperti itu. Yang lainnya pun sama seperti fungsinya itu. Kalau rata-rata ya ini tuh buat nilai matematikanya, karena tidak kita inputkan sama status juga gitu. Nah, kalau SQL-nya itu ini tuh query untuk query edit dari database. Update berarti kita akan merubah rekap tabel, atau mengubah tabel rekap. Set itu apa yang kita ubah, fieldnya. Set berarti kan kita tadi mau mengubah nama ya, mau mengubah nama, mau mengubah semuanya gitu, dari mulai nama, nilai, UTS, UAS, rata-rata, aksi sampai rata-rata sampai aksi. Set nama sama dengan variabel nama siswa. Jadi nanti itu kan tadi kita tuh udah mengubah Iksan menjadi Iksan Hidayat ya, kalau mencontohkannya. Berarti si nama siswa ini akan berubah yang tadinya Iksan menjadi Iksan Hidayat sesuai variabel yang kita tuliskan di sini, yang isinya tuh Iksan Hidayat. Begitu juga yang lainnya itu akan keubah sendiri sesuai yang kita ubah. Nah, untuk where ID ini itu tuh kayak acuannya gitu. Kan kalau kita seperti fungsi hapus tadi, kita klik edit,
Kita mau edit Iksan ya, kita lihat di database-nya. Nah, ID-nya tuh satu. Ini tuh auto increment. Jadi tidak akan ada data yang ID-nya tuh sama. Jadi ini tuh dibuat acuan karena berbeda. Kita klik kita mau mengedit Iksan, berarti ID-nya tuh udah pasti satu, begitu. Jadi tidak akan keubah. Nah, ID itu isinya ya ID sesuai di database. Nah, untuk Excel ini MySQL query koneksi SQL. Nah, seperti tadi ini tuh untuk agar variabel SQL yang isinya tuh query untuk mengedit bisa dijalankan di database. Nah, untuk IP ini itu hanya tampilan aja, nantinya tuh agar ada button untuk pindah view. Kita coba jalankan, ada yang error enggak? Error enggak? Error enggak? Error enggak? Error enggak? Edit Iksan Hidayat, coba nilainya 80, 79, mungkin karena udah remedial. 78, simpan, kita kembali ke data nilai. Nah, sudah lulus, sudah kayak di teman-teman. Jadi ya seperti itu fungsi dari CRUD sederhana yang saya buat ya. Mungkin ya penjelasan dari saya seadanya aja karena saya masih belajar juga, jadi mungkin agak agak susah untuk menjelaskan karena kadang-kadang itu kita itu mengerti alurnya, mengerti caranya, tapi ketika menjelaskan itu ya susah gitu. Jadi mohon maaf apabila eh, cara menjelaskan saya itu kurang apa ya, kurang dimengerti gitu. Mohon maaf aja. Semoga nanti saya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Semoga ya. Udah kali. Apalagi? Ini udah jalan. Udah sih. Nah, mungkin segitu aja teman-teman dari saya ya untuk video kali ini. Semoga eh, video dengan penjelasan seadanya ini dapat membantu teman-teman yang ingin belajar coding, karena ya coding itu lumayan menyusahkan lah. Semoga aman-aman aja ya untuk teman-teman jurusan informatika atau yang lainnya. Ya, segitu saja. Semoga semoga lagi. Tadi udah kan. Terima kasih yang sudah menonton juga. Kalau ingin memberi saran boleh di kolom komentar ya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada, misal kalau ada penjelasan saya yang kurang apa ya, kalian juga boleh memberikan seperti informasi atau ilmu kepada teman-teman, kepada saya juga, agar nantinya saya juga bisa lebih baik. Oke, segitu saja. Mungkin next saya akan membuat video lagi. Semoga lebih baik ya. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.